Kita ketahui perintah perang itu hanya orang yang memerangi kepada kita. Orang yang memerangi kepada kita itu kafir harbi. Selain kafir harbi tidak boleh. Selain kafir harbi itu termasuk kafir dhimmi, kafir mu'ahad, kafir mustakman. Di situ kafir mustakman oleh Allah tidak boleh dibunuh dengan jaminan ayat wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalamallahi thumma ablighu mana wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu. Ketika ada orang-orang musyrik datang kepada kamu Muhammad minta perlindungan, minta diselamatkan, fa'ajirhu, selamatkan hatta yasma'a kalam Allah sehingga ngerti agama Islam. Kalau zaman dulu hatta yasma'a kalam Allah sehingga mendengarkan Al-Quran, karena orang Arab dengan bahasa Al-Quran sudah paham. Kalau kafir di Indonesia dengan baca Quran saja ya nggak paham. Maksudnya ya hatta yasma'a kalam Allah sehingga mengerti tentang ajaran Islam. Kemudian ketika sudah ngerti ajaran Islam, ternyata dia nggak tobat, ternyata dia tidak mau Islam, bagaimana? Summa ablighu ma'mana, sampaikan pada daerah yang aman. Zalika bi'annahum qaumul la ya'lamun. Berarti bagi mereka yang minta aman tidak masalah, yaitu kafir mustakman atau kafir mu'ahad, yaitu kafir yang genjatan senjata yang didahulukan kalian Allah Ta'ala bara'atum minallahi wa rasulih ilal ladzina ahadtum minal musyrikin fasihu fil ardi arba'ata ashur, yaitu senjata-senjata selama 4 bulan atau 10 bulan atau ada yang mengatakan sampai seterusnya. Ini kafir mu'ahad. Kafir dhimmi geniku yang didhawuhna kalih Gusti Allah hatta yu'tul jizyata ayyati wa hum syahirun, orang-orang yang menempat di agama daerah kita dengan membayar pajak, itu dinamanya kafir dhimmi. Lah mereka tidak boleh kita perangi dan boleh kita berbuat baik kepada mereka dengan jaminan ayat la yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin walakin yanhakumullahu anil ladzina yuqatilunakum wa yukhrijunakum min diyarikum. Allah tidak melarang kepada engkau terhadap orang-orang yang tidak merangi kepada engkau, tidak mengusir kepada engkau, antabarruhum, kau atas berbuat baik kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, dan berbuat adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Walakin yanhakum, tapi Allah melarang kepada engkau semuanya untuk berbuat baik kepada annalladzina yuqatilunakum, orang-orang yang merangi kepada kita, berarti kafir harbi, wa yukhrijunakum, lan mengusir kita dari daerah kita. Nah, termasuk yang akan mengusir kita, akan menguasai kita, yaitu golongan londo, hanya diperangi bagi kita. Kemudian adanya kafir mustakman, adanya kafir dhimmi, adanya kafir mu'ahad, itu hanya pada daerah, pada negara yang menjadi kekuasaan Islam, daulah Islamiyah, yaitu miliknya orang Islam. Di Indonesia, non-Islam di Indonesia tidak bisa dikatakan dhimmi, tidak bisa dikatakan mustakman, juga tidak bisa dikatakan mu'ahad. Kenapa? Tapi Muslim yang damai dengan orang non-Islam yang damai dengan orang Islam dan mempunyai status yang sama.
Loh, ini konsep di NKRI. Konsep NKRI ini termasuk ijtihadnya para ulama-ulama Islam Nusantara. Kalau yang ada di dalam konsepnya Imam Syafi'i, daerah itu bisa dikuasai orang Islam, tanah itu bisa dikuasai orang Islam, ada dua. Satu, dengan fathun, pentaklukan. Yang kedua ya dengan ikhya, dengan difungsikan. Untuk difathun, ditaklukkan ini ada 3 macam. Jadi satu, orang kafir yang dikuasai orang Islam diistilah yaitu direbut. Harta-harta orang kafir direbut oleh orang Islam sehingga menjadi milik orang Islam. Ini namanya istilah, ini fathun. Dulu seperti itu, di rebutan, di perangan, terus akhirnya harta dikuasai, seperti kasus tadi itu. Kedua, dengan cara unwah, dengan cara kohrun, dipaksa, diserang, seperti orang-orang awal itu, seperti orang Fathul, orang-orang Mekah, diserang, akhirnya dia kalah, dia menyerah kepada orang Islam. Akhir tanah itu menjadi negara Islam seperti daerah Syam. Ketiga, dengan cara diserahkan kepada orang Islam karena damai, karena takut untuk diperangi. Damai yaitu seperti di tanah Khubairah, tanah tetap miliknya orang kafir tapi dia bayar pajak kepada orang Islam. Ini namanya suluh damai. Ketiga-tiganya konsep ini tidak ada di Indonesia, karena di Indonesia tidak pernah perebutan antara orang Islam dengan orang kafir, tidak pernah ada peperangan antara orang Islam dengan orang kafir di Indonesia. Loh, kenapa tidak ada peperangan? Dan tidak ada penyerahan negara, penyerahan tanah kepada orang Islam di Indonesia, tidak ada. Nah, yang ada bagaimana? Sebelum ada NKRI, tanah di Indonesia ini dikuasai kerajaan. Mulai yang Ling Darmo, pusat dunia Ling Darmo itu ini. Nah, katakan saja dikuasai sampai aku mulai dari Singosari, sampai Singosari sampai Majapahit. Ada kekuasaan Kediri, Jayakatwang, ada kekuasaan Singosari. Aku Doho dari Kediri. Doho, terus ada Singosari, terus Tuban dan lain sebagainya, sudah ada Palembang, Al-Qadiri. Kemudian ketika Indonesia ini diserang oleh Belanda, dan itu namanya belum Indonesia, diserang oleh Belanda, dijajah oleh Jepang, terus sekutu. Ini beberapa kerajaan-kerajaan setanah Jawa, bumi Nusantara ini bersatu melawan Belanda. Setelahnya melawan Belanda menang, kesemuanya kekuasaan-kekuasaan ini dengan ikhlas diserahkan, dijadikan satu, dibentuk perkumpulan yang namanya NKRI. Nah, ini Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu ya persis dengan perebutan orang kafir terhadap orang Islam, diserahkan kepada orang Islam. Tapi di Indonesia bukan diserahkan kepada orang Islam, diserahkan
yaitu pada kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka di Indonesia ini tidak ada istilah orang Islam menguasai tanah dari orang kafir, tidak ada. Tapi kerajaan kerajaan Islam, kerajaan kafir bersatu, semuanya kuasanya dijadikan satu, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya di Indonesia itu bukan daulah Islamiyah, tapi daulah kesatuan ini. Daulah Kesatuan Republik Indonesia. Makanya di dalam sila ketiga Persatuan Indonesia. Di Indonesia ini bukan daulah tauhid, juga bukan daulah Islamiyah. Makanya bentuk negaranya bukan disebut dengan negara Islam, bukan kekuasaan Islam, bukan kafir, bukan sekuler, dan bukan religius, bukan sekuler, tapi nasionalis yang religius. Ini bentuk yang ini. Lah, keputusan semacam ini tidak ada di dalam kutubus salaf. Dan memang Darul Islam itu juga tidak ada kejelasan di dalam Al-Quran. Hanya tanda-tanda. Darul Islam itu ada, tapi kejelasan definisinya nggak ada. Yang ada itu hasil dari ijtihadnya para mujtahid. Di Indonesia ijtihad sendiri, yaitu tidak dibentuk Islam, tapi dibentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Loh niki kalau kita mau berpikir wah ulama-ulama Indonesia niku tingkatannya mustahid niku gunan. Betul nih, nggak ada dalam kitab salaf, tapi berani semacam itu. Kenapa? Paham bahwa yang terpenting dibentuk negara adalah iqta'u kulli haqqin haqqah. Betul loh. Mulanya nggak ada istilah limit, tidak ada istilah harbi, tidak ada istilah muahad, tidak ada istilah mustakman, karena sama-sama dikumpulkan jadi satu untuk persatuan, sehingga semuanya punya hak sama di hadapan negara. Namun dalam persatuan dan perjanjian tidak boleh melanggar dari agama masing-masing. Undang-undangnya. Oleh karenanya di sana dalam sila pertama harus ketuhanan yang Maha Esa. Jadi tauhid persatuan diikat di dalam ketuhanan yang Maha Esa, Qul huwallahu ahad. Makanya kok sekarang kan diganti ketuhanan yang merupakan kebudayaan piye. Ketuhanan kok kebudayaan. Agama itu bukan budaya. Ini penting.